Shalom. Silakan. Boleh dengar? Boleh. Boleh dengar suara saya? Kedengaran bagus. Jelas? Oh, puji Tuhan. Haleluya. Jayapura, apa kabar Jayapura? Ya, puji Tuhan. Walaupun tidak bisa. Bagus semuanya? Sehat Jayapura? Bagaimana tanah Papua? Sudah lama ku rindu mau ke tanah Papua, tetapi tidak bisa. Tetapi Tuhan berkati supaya secara internet saya bisa hadir di tanah Papua. Puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, walaupun di dalam pandemik ini, Tuhan memberikan kita bermacam-macam berkat. Berkat yang baru-baru yang dicurahkan. Melalui acara-acara seperti Zoom ini, kita bisa berkumpul bersama. Saya pasti saudara-saudari yang hadir siang hari ini hadir karena Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi kamu. Di tempat Anda bilang haleluya. Puji Tuhan. Kita baru selesai pesta Pentakosta, pesta pencurahan roh. Jadi hatimu, hatiku harus bernyala-nyala dengan api kekudusan Roh Kudus. Amin. Setuju? Tak bisa dengar ya, tidak apa ya. Mungkin mikrofon Anda sudah silent, tidak apa. Bilang aja, haleluya. Topik kita sore hari ini dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Seringkali topik ini dikelirukan orang karena perkataan baptis itu. Salah pahaman perkataan baptis. Nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut apa maksudnya dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Bentar ya, kenapa ini tidak bisa jalan? Slide saya tersangkut. Sebentar. Saya membukanya sekali lagi. Sekali lagi saya sharing slide-nya, minta maaf. Silakan. Oke. Lukas bab 3 ayat 15 hingga 16. Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Yohanes Pembaptis sedang bicara mengenai Yesus. Yesus yang akan datang untuk membaptis Anda dan saya dengan Roh Kudus dan api. Sekali lagi kita dengarkan di Matius 3 ayat 11 kutipan yang sama. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dengan api." Amin. Kita seringkali mendengarkan ayat-ayat ini, saudara-saudari. Kita mendengarkan di misa, ketika membaca Kisah Para Rasul, kita seringkali mendengarkannya daripada Injil-Injil Lukas, Matius. Tetapi banyak orang tidak sadar apa itu. Ya, sebenarnya dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Sedangkan kita sudah dibaptis ketika anak kecil, sudah dibaptis. Jadi apa maksudnya dibaptis dengan Roh Kudus? Seringkali ada kekeliruan mengenai perkataan baptis itu. Dan apa itu maksud dibaptis dengan Roh Kudus dengan api? Saudara-saudari, ini yang akan kita uraikan sore hari ini. Maksudnya dibaptis dengan Roh Kudus dengan api, dan kenapa kita di zaman ini sangat memerlukan, sangat membutuhkan pembaptisan dengan Roh Kudus dengan api ini. Kita bisa melihat di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 hingga 8. Ini kisah mengenai selepas Yesus diangkat. Yesus diangkat naik ke syurga. Selepas Yesus diangkat naik ke syurga, dikatakan di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4, "Telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus."
Maka bertanyalah mereka, Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan kepada Israel? Yesus jawab, tidak kamu perlu tahu. Waktu masanya yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu bedanya, saudara-saudari. Selepas pembaptisan dengan Roh Kudus dengan api, kita akan menerima kuasa. Tapi mungkin Anda tertanya-tanya, bukankah saya sudah menerima kuasa ketika saat sakramen pembaptisan dan sakramen krisma saya? Ya memang, saudara-saudari, kita semua sudah menerima Roh Kudus. Sudah menerima Roh Kudus. Tetapi sayang sekali, karena hati kita masih tidak terbuka kepada kuasanya, jadi nyatanya kuasanya tidak termuncul, terwujud ketika kita menerima sakramen pembaptisan dan sakramen krisma. Maka kuasa itu tidak diperlihatkan. Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingin memberikan kisah contoh mengenai Saint Philip Neri. Saint Philip Neri adalah seorang imam di tahun 1595, meninggal di tahun 1595 meninggal. Tetapi dia mempunyai suatu anugerah, hikmat, kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dikatakan dia seringkali berdoa di dalam katakombs. Di Roma ada katakombs. Itu tempat-tempatnya umat Kristiani Roma bersembunyi. Umat Kristiani Roma bersembunyi di bawah tanah. Dan ketika mereka di situ, dikatakan pada beberapa hari sebelum hari Pentakosta, Saint Philip Neri sedang di dalam katakombs ini berdoakan untuk minta curahan Roh Kudus. Dia memang sudah menjadi imam, sudah menerima sakramen krisma, sudah menerima sakramen pembaptisan, tetapi masih belum merasakan kuasa Roh Kudus di dalam hidup dia. Dia mendoakan itu pada tanggal 1944, beberapa hari sebelum hari Pentakosta. Tiba-tiba di dalam katakombs itu, dia mendapat satu penglihatan. Dan di penglihatan itu dia melihat bumbung katakombs itu terbuka, dan daripada surga turun api. Bebola api yang turun masuk ke dalam mulutnya, dan melalui mulutnya masuk ke dalam hatinya. Maka dikatakan ketika itu dia merasa hatinya membara-bara, membakar. Hatinya mula membakar, jantungnya mula membakar. Dan ketika jantungnya mula membakar, dikatakan bahwa jantungnya menjadi bertambah besar. Secara fisik bertambah besar. Secara fisik jantungnya bertambah besar. Dan kepanasan yang keluar daripada jantungnya bisa memanaskan seluruh badannya walaupun di musim sejuk. Musim dingin Eropa, Roma ketika itu, tetapi badan dia masih merasa panas. Dikatakan anak-anak kecil di Roma ketika itu, ketika musim dingin mereka kesejukan, mereka seringkali berdekatan dengan Philip Neri dan berdekatan dengan jantungnya untuk memanaskan badan mereka. Pikirkan ya, berapa panas sekali jantung Philip Neri. Dia merasakan kuasa Roh Kudus dicurahkan. Selepas pengalaman pencurahan Roh Kudus ini, dia mengatakan bahwa dia jatuh ke tanah. Dan dia mulai merasakan aliran kuasa Roh Kudus mengalir di seluruh tubuh dia. Seringkali melihat kisah ini digambarkan di dalam ikon-ikon gambar mengenai Philip Neri, di mana dilihat jantungnya membara-bara dengan api. Sampai hari ini relik jantung Philip Neri masih wujud
di Perugia, Italia, gereja Saint Philip Neri. Masih ada jantungnya yang ada di situ. Saudara-saudari, apa maksudnya? Paus Fransiskus pada tanggal 1 Juni tahun 2014, dia mengatakan, kamu di pembaruan karismatik, kamu telah menerima anugerah yang sangat hebat, sangat besar daripada Tuhan. Karena di pembaruan karismatik, kamu dilahirkan. Pembaruan kamu dilahirkan dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi aliran rahmat kepada gereja. Ini identitas kamu. Kamu adalah aliran rahmat kepada gereja. Di pembaruan karismatik harus berjaga-jaga supaya tidak hilang anugerah Roh Kudus yang telah diberikan kepada kamu, dan kongsikan kepada semua di dalam gereja rahmat pembaptisan di dalam Roh Kudus. Sekali lagi, pada tanggal Juli 2015, Paus Fransiskus berkata, pembaruan karismatik telah membawakan Tuhan, kuasa Tuhan, rahmat Tuhan Yesus kepada jantung gereja. Wow. Oke, minta maaf ya, tolong off mic-nya ya. Dan dengan pembaruan ini, supaya satu rahmat Pentakosta akan mengalir ke seluruh gereja untuk memperbaharui gereja. Pembaruan ini akan tetap datang dan kembali kepada Allah. Ini adalah rahmat pembaruan karismatik, saudara-saudari. Ini adalah rahmat pembaruan karismatik yang Anda dan saya alami di dalam gereja Katolik. Tetapi jangan kita kehilangan rahmat aliran karismatik ini. Paus Fransis bertanya, siapa itu Tuhan? Hanya ada satu Tuhan, saudara-saudari, dan nama Tuhan itu adalah Yesus. Tidak ada Tuhan lain. Jadi maksudnya, jangan kita di pembaruan karismatik menyembah manusia atau menyembah berhala-berhala lain, kecuali menyembah Tuhan Yesus. Dan membagikan aliran rahmat, aliran kuasa ini ke seluruh gereja. Itu adalah anugerah yang Tuhan telah curahkan di dalam hidup Anda dan saya untuk menjadi sumber, menjadi bahan pembaruan di dalam gereja, membagikan aliran rahmat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kebanyakan umat Katolik sudah menerima Roh Kudus melalui sakramen pembaptisan, tetapi masih belum mengalami kuasa Roh Kudus. Masih belum mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka. Perkataan dibaptis dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, digunakan sendiri oleh Paus Benediktus tanggal 11 Mei 2008. Tanggal 11 Mei 2008, dia berkata begini, bahwa Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudusnya kepada seluruh gereja. Dengan ini saya mengundang Anda, saudara-saudari, untuk mengenal kembali beberapa indahnya dibaptis dengan Roh Kudus. Kenal kembali anugerah-anugerah, rahmat-rahmat, sakramen pembaptisan, dan krisma. Sumber, akar segala rahmat di dalam hidup kita. Paus Fransiskus sekali lagi minta pada tanggal Juni 2017, kongsikan kepada seluruh gereja Katolik pembaptisan di dalam Roh Kudus. Inilah yang diminta oleh gereja daripada kamu. Ini diminta oleh Paus daripada kamu, pembaruan karismatik. Untuk mengkongsikan kuasa aliran Roh Kudus, pembaptisan di dalam Roh Kudus kepada gereja. Pada tanggal 2015, untuk retret imam sedunia di gereja St. John Lateran Basilica, bicara kepada 5.000 imam gereja Katolik. Paus Fransiskus berkata, saya minta supaya semua kamu
menghadirkan seminar hidup baru di dalam roh dan kongsikan pembaptisan di dalam Roh Kudus kepada seluruh gereja. Apa maksudnya, saudara-saudari? Maksudnya pembaptisan di dalam Roh Kudus. Sayang sekali, begitu banyak umat Katolik di gereja Katolik masih sampai hari ini belum bisa mengenal Roh Kudus sebagai pribadi. Belum bisa mengenal Roh Kudus sebagai pribadi yang bisa menjamah hidup mereka, malah mempunyai kuasa untuk mengubah hidup mereka. Begitu banyak umat Katolik kenal Allah Bapa di surga. Mereka kenal Yesus Juru Selamat. Tetapi Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus? Seringkali dicurigai Roh Kudus itu. Mereka khawatir kalau mengenal Roh Kudus akan rupa-rupanya menjadi seperti orang gila, hilang kawalan. Jadi ada juga yang umat Katolik yang takutkan Roh Kudus. Tetapi saudara-saudari, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini, di tengah pandemik ini, dengan ketakutan dan kekhawatiran tanpa kuasa Roh Kudus? Bagaimana kita bisa membangun di dalam iman kita tanpa kuasa Roh Kudus? Bagaimana kita bisa menjadi kudus tanpa Roh Kudus? Itu mustahil, saudara-saudari. Mustahil. Kita tidak bisa menjadi kudus, mengenal kuasa Tuhan tanpa Roh Kudus. Roh Kudus bukan satu objek, satu energi, bukan satu kuasa. Roh Kudus adalah pribadi. Paus Yohanes Paulus kedua di dokumen Dominum et Vivificantem mengenai Roh Kudus di ayat bab 8 bicara mengenai Roh Kudus dan mengatakan Roh Kudus bukan burung, bukan kuasa, bukan api. Ini semua tanda-tanda Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus adalah seorang pribadi yang kita bisa mengenal dia. Mengenal dia. Di bab 11, dia mengatakan, Roh Kudus adalah seorang pribadi kasih. Roh Kudus adalah pribadi anugerah yang telah mencurahkan dirinya. Roma bab 5 ayat 5. Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hidup Anda dan saya melalui kasih Allah Bapa yang dicurahkan daripada surga. Dan datangnya Roh Kudus, seharusnya kita mengalami rahmat-rahmat yang mengalir di dalam hidup kita. Mungkin Anda tertanya-tanya, kenapa saya mendoakan tetapi tidak ada pembebasan di dalam hidup saya? Saya masih terikat dengan belenggu dosa. Karena saudara-saudari, Anda dan saya tidak membuka diri kita kepada kuasa Roh Kudus. Karena rahmat Roh Kudus tidak hadir. Sedangkan kita sudah menerima Roh Kudus pada sakramen pembaptisan kita. Mungkin Anda tertanya-tanya, kenapa di dalam sakramen pernikahan saya seringkali ada masalah? Masalah pertengkaran, masalah perselisihan faham, masalah marah, benci, dendam. Tidak ada kasih, tidak ada damai sejahtera. Karena saudara-saudari, karena rahmat Roh Kudus tidak mengalir di dalam hidup Anda dan saya. Katekismus Gereja Katolik 1131 mengatakan, sakramen ditetapkan Kristus dan dipercayakan sebagai tanda berdaya guna untuk menghasilkan rahmat. Maksudnya, sakramen mempunyai tanda berdaya guna untuk menghasilkan rahmat. Efficacious grace. Maksudnya, tanda berdaya guna untuk menghasilkan. Maksudnya, sakramen punya kuasa bisa menghadirkan rahmat. Tetapi ada tetapi yang sangat besar, saudara-saudari. Tetapi, Santo Thomas Aquinas mengatakan, kalau ada halangan di dalam hidup kita, maka kuasa sakramen itu, kuasa rahmat itu, kuasa Roh Kudus itu tidak bisa mengalir di dalam hidup Anda dan saya. Kita sudah terima Roh Kudus, tetapi pembaptisan di dalam Roh Kudus tidak pernah terjadi.
kita tidak bisa menerima rahmat itu yang mengalir. Di dalam Katekismus Gereja Katolik 1128 mengatakan, semua sakramen-sakramen bekerja ex operator atas dasar kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, sakramen tidak dilaksanakan oleh kesucian manusia yang memberi atau menerima sakramen, tetapi oleh kekuasaan Allah. Tetapi, buah-buah sakramen, Katekismus Gereja Katolik 1128 mengatakan, bergantung kepada sikap hati manusia yang menerimanya. Maksudnya, jikalau hati saya masih tertutup, jikalau hati saya tidak terbuka kepada Roh Kudus, maka sakramen itu tidak bisa berbuah di dalam hidup saya. Santo Thomas Aquinas di dalam dokumennya Summa Theologica memberikan 5 halangan. 5 halangan. Kenapa kuasa Roh Kudus melalui rahmatnya tidak bisa mengalir di dalam hidup kita melalui sakramen? Pertama, tidak ada iman. Karena tidak ada iman. Karena tidak percaya. Pernahkah Anda di dalam situasi di mana Anda tidak percaya? Anda mendengarkan firman Tuhan tetapi masih tidak percaya? Kedua, tidak cukup pemahaman. Tidak memahami apa yang kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Tidak cukup pemahaman. Ketiga, tidak ada keinginan hidup baru. Maksudnya, tidak mau melepaskan dosa. Tidak mau menerima hidup baru. Anugerah Roh Kudus di dalam hidup saya. Keempat, tidak ada pertobatan. Karena tidak ada pertobatan, maksudnya hidup saya dibelenggu, diikat oleh iblis. Tidak ada pertobatan. Maka anugerah Roh Kudus, rahmat Roh Kudus tidak bisa mengalir dalam hidup saya. Dan kelima, karena eksorsisme tidak dilaksanakan di dalam hidup saya. Jadi, Santo Thomas Aquinas memberikan 5 halangan. Sekali lagi, pertama, tidak ada iman. 2, tidak ada cukup pemahaman. Ketiga, tidak mau hidup baru. Keempat, tidak ada pertobatan. Kelima, eksorsisme tidak dilakukan di dalam hidup saya. Maka disebabkan itu, apa yang harus saya lakukan, saudara-saudari? Apa yang harus saya lakukan? Saya harus membuka diri saya kepada kuasa Roh Kudus dengan cara yang baru. Saya harus membuka. Saya sudah menerima Roh Kudus. Tapi kuasa Roh Kudus belum mengalir di dalam hidup saya. Pikirkan ya. Pikirkan. Kapan rasul-rasul menerima Roh Kudus? Jika jawaban Anda hari Pentakosta, Anda salah. Rasul tidak menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Rasul menerima Roh Kudus pada hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Yohanes bab 20 ayat 19 sehingga kemudian dikatakan ketika hari sesudah malam pada hari pertama minggu itu setelah Yesus bangkit, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat di ruang atas dengan pintu-pintu yang tertutup karena mereka takutkan orang Yahudi. Tiba-tiba muncul Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah itu menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid sukacita ketika melihat Tuhan Yesus. Dan Yesus sekali lagi berkata, "Damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu." Sesudah itu, dia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi murid Yesus, rasul-rasul, menerima Roh Kudus pada Yohanes bab 20 ayat 21. Mereka terima Roh Kudus. 40 hari selepas itu, Yesus diangkat naik ke surga. Selepas Yesus naik ke surga, mereka di dalam ketakutan. Bagaimana hidup saya tanpa Yesus? Tetapi Yesus berkata, "Jangan engkau tinggalkan Yerusalem karena aku akan mengutus Rohku sendiri pada hari Pentakosta." Jadi maksudnya mereka terima Roh Kudus 2 kali? Tidak, saudara-saudari. Mereka menerima Roh Kudus hanya sekali.
pada Yohanes bab 20 ayat 21 mereka menerima Roh Kudus. Jadi jikalau mereka menerima Roh Kudus 20 Yohanes 20:21, apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta, saudara-saudari, adalah ketika di mana kuasa Roh Kudus mula mengalir kembali. Mereka merasakan kuasa Roh Kudus, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Perkataan baptis itu bukan sakramen pembaptisan, jangan salah paham. Perkataan dibaptis itu adalah satu curahan kembali Roh Kudus. Adalah pembukaan dirinya kepada kuasa Roh Kudus. Kita melihat tadi ada 5 halangan Roh Kudus mengalir di dalam hidup saya. Tapi Roh Kudus sudah ada. Tetapi masih ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada halangan, ada belenggu, ada ikatan kepada dosa, ada semua ini. Jadi maka apa yang harus saya buat? Saya sama seperti rasul-rasul pertama, harus membuka hati saya. Saya sama seperti Saint Philip Neri, harus membuka saya. Dia walaupun sudah menerima sakramen pentabisan imamat, sakramen krisma, sakramen pembaptisan, masih membuka dirinya kepada kuasa Roh Kudus. Dan ketika itu pintu surga terbuka dan bola api turun, dan dia mengalami curahan Roh Kudus yang baru di dalam hidup dia, yang mengubah hidup dia. Hidup dia mulai mengalami mujizat-mujizat selepas pengalaman pribadi dengan Roh Kudus itu, saudara-saudari. Jadi, saudara-saudari, Kisah Para Rasul kita melihat bab 1 ayat 4, selepas mereka menerima curahan Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apa akan terjadi? Hati yang dingin, saudara-saudari, akan mula membara, berbakar-bakar sama seperti Saint Philip Neri. Tidak bisa Anda hidup di dalam ketakutan. Saudara-saudari, saya terus terang dengan Anda. Pada tanggal 23 Desember, saya mengalami serangan sakit jantung. Dan saya meninggal untuk 4 menit. Meninggal untuk 4 menit. Ketika itu, saya melihat seperti saya di dalam satu terowong, terowong. Dan di dalam terowong itu saya sedang ditarik masuk ke dalam terowong itu. Pengalaman hidup selepas mati. Saya seperti sedang ditarik masuk ke dalam terowong itu. Tiba-tiba beberapa ketika kemudian, saya berhenti di dalam terowong itu dan mulai ditarik kembali ke belakang. Kemudian saya muncul kembali ke dalam dunia nyata ini, dan saya mendengarkan suara juru rawat, nurse, bilang kepada saya, "Welcome back, sir." Selepas pengalaman itu, saudara-saudari, hati saya berbakar untuk melayani Tuhan dengan lebih berkuasa lagi. Bukan bertambah takut, saudara-saudari. Dengar, saudara-saudari, Anda, saya sudah di dalam pandemik ini, COVID-19, dikelilingi oleh masalah penyakit, masalah virus ini. Tetapi, saudara-saudari, kuasa Tuhan tidak bisa ditutup. Kuasa Roh Kudus tidak bisa ditutup. Ya, mungkin Anda dan saya tidak bisa menerima Ekaristi. Sudah 3 bulan saya tidak bisa menerima Yesus di dalam Ekaristi. Tetapi kuasa Roh Kudus hadir di dalam hati saya. Semangat untuk melayani Tuhan bukan pudar, tetapi bertambah membakar, saudara-saudari. Lukas 12:49, Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah bernyala." Saudara-saudari, inilah waktunya Papua harus diwartakan dengan kuasa kasih Tuhan. Di mana juga Anda berada, Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, mana saja Anda berada, kuasa Tuhan harus membakar-bakar di dalam hidup Anda, saudara-saudari. 5 tanda, kalau benar Anda
hidup Anda dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertama, Anda akan begitu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada mengasihi Tuhan di dalam hidup Anda, saudara-saudari. Saudara-saudari, semua yang Anda dan saya alami di dalam hidup ini, semuanya sementara. Sementara. Satu ketika, Anda dan saya akan kehilangan kesemuanya. Saudara-saudari, hanya ada satu yang kekal. Itu adalah kasih Tuhan. Satu yang kekal, itu adalah kasih Tuhan. Yang itu tidak bisa diambil, dicuri oleh virus mana-mana, dicuri oleh pandemik mana-mana. Kasih Tuhan di dalam jantung Anda. Selepas Anda mengalami curahan pembaptisan Roh Kudus dan api, hati Anda akan membara-bara dengan kasih Tuhan, dengan semangat untuk mengasihi Tuhan. Kedua, Anda ingin untuk duduk di dalam hadirat Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan di dalam hadirat Dia. Ketika ini doa bukan satu ucapan-ucapan yang keluar dari bibir. Doa adalah satu relasi pribadi dengan Tuhan yang mengasihi Anda. Anda bisa bicara dan Allahmu akan dengar. Dan Tuhanmu akan bicara dan Anda bisa dengar. Ada dialog antara Anda dengan Tuhan. Anda akan hadir dengan Tuhan. Ketiga, firman Tuhan akan menjadi nyata, akan menjadi hidup. Bukan hanya kata-kata yang tertulis di dalam buku, tetapi firman Tuhan akan menjadi hidup. Saya masih ingat, saudara-saudari, ketika saya mengalami kasih Tuhan di dalam hidup saya. Kali pertama saya jatuh cinta dengan firman-Nya. Dan ketika saya membuka firman-Nya, sepertinya ayat-ayat lompat keluar daripada firman-Nya. Anda akan membaca firman-Nya siang malam Anda akan membaca firman-Nya. Karena Anda ingin tahu rencana Dia di dalam hidup Anda, saudara-saudara. Matius 4:4, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari tiap sabda yang keluar dari bibir Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi hidup. Keempat, perasaan benci terhadap dosa, saudara-saudari. Anda akan mengalami perasaan benci. Jangan salah paham. Bukan bermaksud Anda akan 100% bebas. Bukan. Pasti Tuhan akan membiarkan beberapa dosa masih tetap ada di dalam hidup Anda. Tetapi Anda akan mempunyai satu kebencian kepada dosa dan keinginan untuk hidup dalam kekudusan. Ini adalah anugerah Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan Anda dan saya keinginan untuk kekudusan dan kebencian kepada dosa. Dan kelima, yang keluar biasa sekali. Kelima, Anda mempunyai hati yang ingin mewartakan Yesus kepada orang lain. Anda tidak bisa diam, saudara-saudari. Karena Tuhan telah memberikan Anda hidup yang baru. Anda tidak bisa diam. Daripada semua kisah-kisah yang kita baca di dalam Injil. Mulai daripada perempuan Samaria. Semuanya di seluruh kisah para rasul. Kita melihat semua mereka yang mengalami kuasa Tuhan. Daripada Filipus sampai ke Stefanus, sampai ke Yakobus, semua mereka pergi mewartakan kasih Tuhan. Rela mati, korbankan diri. Saudara-saudari, dari mana datang kekuatan ini? Dari mana datang kuasa ini? Kuasa ini, kekuatan ini
datang daripada Roh Kudus, saudara-saudari. Jadi saudara-saudari, apa yang harus saya buat untuk menerima pembaptisan di dalam Roh Kudus? Seperti saya katakan tadi, Anda dan saya sudah menerima Roh Kudus. Kapan? Ketika sakramen pembaptisan dan sakramen krisma. Jadi maka Roh Kudus di mana sekarang? Roh Kudus di dalam hati saya. Tetapi kita melihat tadi, Santo Thomas Aquinas mengatakan ada 5 halangan. Semua halangan-halangan ini harus saya keluarkan dari diri saya. Dan saya harus mengundang Roh Kudus untuk membakar diri saya dengan semangat baru, dengan kuasa baru, dengan satu keinginan baru melayani Tuhan. 3 perkara yang harus saya lakukan. Pertama, undang Roh Kudus. Undang Roh Kudus mungkin Anda pikiran negara baru kepala. Undang Roh Kudus, kenapa harus saya undang sedangkan dia sudah ada di dalam diri saya? Ya memang saudara-saudari, Roh Kudus sudah hadir di dalam diri Anda dan saya. Tetapi Roh Kudus adalah roh kasih. Roh yang sangat lembut. Roh manis. Roh lembut. Kau manis. Kau hadir dalam hidupku, kita nyanyikan. Dia adalah roh yang manis. Roh yang lembut. Dia tunggu Anda dan saya undang dia. Jadi, walaupun sudah terima, Anda dan saya harus membuka mulut dan mengundang dia sekali lagi. Roh Kudus, roh yang hadir di dalam hidupku, sekali lagi ku ingin menyerahkan seluruh hidupku ke tanganmu, ambil alih hidupku dan bakar hidupku dengan kuasamu. Dan dengar, Yohanes Paulus kedua tanggal 21 Oktober 1992 mengatakan begini. Buka dirimu kepada Kristus, undang Roh Kudus, supaya satu Pentakosta baru akan terjadi di seluruh komunitas gerejamu. Buka dirimu kepada Kristus. Welcome the Spirit, undang Roh Kudus. Kedua, pertama undang Roh Kudus. Kedua, Anda harus terbuka untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus. Karisma-karisma Roh Kudus yang diberikan bukan untuk membanggakan diri, untuk menjadi sombong, tetapi diberikan untuk menjadi alat Yesus. Saya bilang satu daripada 5 tanda Anda sudah dipenuhi Roh Kudus. Anda akan dipenuhi dengan kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Untuk mewartakan Yesus kepada orang yang tidak mengenal dia. Dan bagaimana ini bisa dilakukan? Hanya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi Anda harus membuka untuk menerima karunia Roh Kudus. Pada tanggal 30 Mei tahun 1998 pada hari Pentakosta, Yohanes Paulus kedua berkata begini, saya mengundang kamu semua untuk membuka dirimu kepada karunia-karunia Roh Kudus. Terima segala karunia-karunia dan rahmat-rahmat yang Roh Kudus curahkan di dalam hidup. Buka diri Anda kepada karunia-Nya. Bukan untuk menjadi sombong. Bukan untuk membanggakan diri, kehebatan dirimu sendiri. Tetapi supaya dengan karunia yang dicurahkan Roh Kudus ini, Anda dan saya bisa menjadi alat penyelamatan. Kenapa saudara-saudari? Dunia zaman sekarang butuhkan saksi. Butuhkan saksi yang bisa hadirkan kuasa Yesus. Anda pasti tahu ya, di tanah Papua atau di mana-mana saja di Indonesia, ada begitu banyak ilmu-ilmu yang digunakan. Ilmu-ilmu kuasa jahat yang digunakan. Tetapi jikalau gereja tidak menggunakan kuasa curahan Roh Kudus, kuasa Allah, kita tidak bisa mematahkan kuasa-kuasa ilmu jahat ini. Jadi Anda dan saya harus membuka diri kita untuk menerima rahmat-rahmat,
karisma-karisma Roh Kudus untuk menjadi alat Yesus untuk mewartakan Injil Yesus kepada dunia ini. Karunia-karunia 1 Korintus bab 12. Karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia iman, karunia mujizat, karunia penyembuhan, karunia sabda pengetahuan, sabda kebijaksanaan. Kita harus menerima karunia-karunia ini, saudara-saudari, untuk mewartakan. Yohanes Paulus kedua mengatakan, jangan lupa semua karunia ini diberikan bukan untuk kebanggaan sendiri, tetapi untuk kebaikan seluruh gereja. Kebaikan, the benefit of the whole church. Dan ketiga, doakan supaya hatimu, jantungmu, sama seperti Saint Philip Neri, akan bakar dengan api kasih Allah. Akan bakar dengan api kasih Allah. Pertama tadi undang Roh Kudus. Kedua, mintakan karunia-karunia anugerah Roh Kudus dalam hidup Anda. Dan ketiga, biarkan hidupmu, jantungmu bakar dengan kasih Allah. Yohanes Paulus kedua, di dalam dokumen yang ditulis kepada gereja-gereja di Asia, eklesia di Asia, berkata begini, bahwa pewartaan Injil di Asia hanya boleh terjadi jika uskup, imam, religius, awam, semua membara dengan api kasih Allah. Membara dengan api kasih Allah. Kemudian Yohanes Paulus kedua mengatakan satu ayat yang luar biasa. Dia mengatakan begini, api hanya boleh dibakar oleh sesuatu yang sudah dirinya berapi. Api hanya boleh dibakar dinyalakan. Api hanya boleh dinyalakan oleh sesuatu yang diri sendiri sudah berapi. Maksudnya saudara-saudari, jikalau Anda dan saya tidak berapi, orang di keliling kita tidak akan berapi. Jikalau Anda dan saya tidak berapi, keluarga saya tidak akan berapi. Gereja saya tidak akan berapi. Kalau saya diikat dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, di keliling saya, seluruh yang di keliling saya, keluarga saya, umat saya, gereja saya, akan diikat dengan kegelisahan, ketakutan. Tetapi jikalau hidup saya membara dengan api kasih Allah, maka setiap orang yang bertemu dengan saya, dia juga akan mengalami kasih yang sama itu. Akan mengalami api yang membara itu. Jadi saudara-saudari bagaimana? Minta ini. Lukas bab 11 ayat 10 hingga 12 Anda pasti sudah mendengarkannya. Karena setiap yang meminta akan menerima, setiap yang mencari akan mendapat, setiap yang mengetuk baginya pintunya dibuka. Bapak mana di antara kamu jika anak minta ikan akan memberi ular untuk mengganti? Jika meminta telur akan memberikan kalajengking? Jikalau kamu yang jahat tahu memberikan sesuatu yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya kepada Dia. Saudara-saudari, mari kita berdoa saudara-saudari saat ini. Saya mengundang tim pujian, Ibu Yeni, mari kita ambil satu lagu untuk mengundang Roh Kudus. Lagu undang Roh Kudus untuk hadir, kemudian kita akan mendoakan Anda. Di rumah-rumah Anda, ketika di mana saja Anda berada, supaya Anda bisa mengalami kuasa Roh Kudus di mana jua Anda sedang mendengarkan firman ini. Ibu Yeni, saya mengundang Ibu Yeni untuk mengambil lagu curahan Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini mungkin. Mari kita minta Roh Kudus dicurahkan.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam Maha Tinggi. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari. Biar dengan segenap hati kami mau nyatakan pada Engkau Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam Maha. Mari angkat tangan menyatakan kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati. Mari kita menyembah Dia. Mari kita menyembah Roh Kudus yang memang hadir di antara kita. Mereka yang bisa berbahasa roh silakan berbahasa roh. Bisa berbahasa roh sila bilang haleluya, 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 haleluya. Teruskan mari kita bicara di dalam bahasa roh. Jangan diamkan diri Anda saat ini. Roh Kudus dicurahkan dengan kuasa luar biasa saat ini di dalam hidup Anda. Kuasa Roh Kudus mengalir di dalam hidup Anda. Saudara-saudari, tutup mata Anda sekarang karena Roh Kudus memang hadir di antara Anda. Tutup mata Anda sekarang, buka kedua telapak tangan Anda dan biarkan kuasa itu mengalir di dalam hidup Anda. Di dalam nama Yesus, setiap halangan dipatahkan di dalam hidup ini saat ini. Setiap halangan yang menghalang kuasa Roh Kudus dicurahkan, dipatahkan di dalam nama Yesus saat ini. Saat ini biarkan api-Mu mengalir, dicurahkan di dalam hidup ini saat ini Tuhan. Setiap halangan belenggu ikatan di dalam hidup ini saat ini dipatahkan oleh darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus dipatahkan saat ini. Korabashikarabarandara.
Roh Kudus yang hadir melalui sakramen pembaptisan, sakramen karisma. Saat ini kami mengundang kamu Roh Kudus sekali lagi menjamah kami. Datang Roh Kudus, datang dan bakar hidup kami dengan api-Mu, dengan api kekudusan-Mu. Sama seperti Engkau membakar rasul-rasul 2000 tahun dahulu. Sama seperti Engkau membakar Saint Philip Neri 500 tahun dahulu. Saat ini bakar hidup kami Roh Kudus dengan api-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, dengan tanda-tanda-Mu. Terima saat ini. Itu dia mengalir. Api kekudusan mengalir dalam hidup Anda. Api kekudusan mengalir di dalam hidup Anda. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Mengalir di dalam hidup Anda. Setiap ikatan kepada dosa sekarang dipatahkan. Yesus berkata ikatan kepada ketakutan dipatahkan sekarang. Oleh kuasa darah Yesus. Oleh kuasa Roh Kudus. Ketakutan untuk melayani. Ketakutan mengenai masa depan. Ketakutan mengenai kehidupan Anda. Ketakutan akan datangnya maut di dalam hidup Anda. Ketakutan mengenai ahli keluarga dipatahkan sekarang. Dan di tempat itu Roh Kudus mengalir dengan urapan baru. Dengan minyak baru. Untuk membakar hidup Anda. Memberikan iman yang baru. Memberikan kekuatan yang baru. Itu dia terima saat ini. Di rumah Anda. Di kamar Anda, itu dia mengalir. Roh Kudus sedang menjamah Anda. Kubuka hati, kita nyanyikan saudara-saudari. Kita nyanyikan kubuka hati kepada Roh Kudus. Buka hati setiap kami di tempat ini Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, amin. Kau jamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Jamahlah, penuhi kami dengan kuasa Allah. Bunda Allah, doakanlah kami supaya kami senantiasa membuka diri kita, hati kita kepada Roh Kudus, sama seperti Engkau Bunda membuka hatimu kepada kuasa Roh Kudus, mempelaimu. Kita berdoa bersama. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin, amin, amin. Haleluya. Beri tepukan kemuliaan. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih Brother Ruth. Sama-sama. Tuhan itu begitu baik. Kami boleh menerima pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Kami boleh merasakan, saya secara pribadi sungguh sangat merasakan bahwa Tuhan itu begitu bekerja. Tuhan hadir saat ini. Mari Bapak Ibu, kita terus membuka hati agar aliran rahmat kuasa Tuhan bekerja. Kita terus melibatkan Roh Kudus, pribadi yang luar biasa, aliran rahmat, kasih Tuhan yang sudah dicurahkan kepada kita. Tepuk tangan lagi buat Tuhan, karena Roh Kudus kita sungguh baik, amat baik dan sangat baik, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.